Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Afandi Wirawan dengan NRP 5026221127. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indexing menggunakan PK atau primary key. Nah, masuk ke bagian pertama yaitu apa? Apa itu indexing dengan primary key? Jadi, indexing dengan primary key di SQL Server Management Studio adalah proses pembuatan indeks pada satu atau beberapa kolom dalam tabel yang ditentukan sebagai primary key. Jadi, primary key adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Ketika primary key dibuat, SQL Server secara otomatis akan menghasilkan indeks unik pada kolom tersebut. Indeks ini dapat mempercepat proses pencarian, pembaruan, dan juga penghapusan data dalam sebuah tabel, karena memungkinkan SQL Server untuk menemukan data dengan lebih efisien dibandingkan dengan pencarian linear pada tabel tanpa menggunakan indeks. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah tabel bernama customers yang mempunyai kolom dengan nama customer ID. Kemudian, tabel customer ID dibuat sebagai primary key dari tabel customers. Nah, SQL Server kemudian akan membuat indeks unik pada kolom customer ID untuk memastikan bahwa setiap nilai di kolom customer ID itu unik dan juga dapat memfasilitasi pencarian secara cepat serta efisien. Masuk ke bagian berikutnya yaitu mengapa kita menggunakan indexing dengan primary key. Yang pertama adalah peningkatan kinerja. Jadi indeks primary key dapat meningkatkan kinerja operasi basis data seperti pencarian, pembaruan, serta penghapusan dengan mengurangi jumlah data yang harus dipindai. Selanjutnya adalah integritas data. Primary key memastikan bahwa setiap baris dalam sebuah tabel akan mempunyai identitas yang unik, serta mencegah duplikasi dan menjaga integritas data. Hal ini esensial untuk referensial integritas dalam basis data relasional. Selanjutnya adalah relasi antar tabel. Jadi primary key digunakan untuk membuat hubungan antar tabel dalam database melalui foreign key yang memungkinkan untuk menegakkan aturan integritas referensial. Selanjutnya adalah peningkatan manajemen data. Memiliki primary key dan indeks dapat mempermudah manajemen data karena kita dapat dengan cepat mengidentifikasi serta mengelola baris tertentu yang kita butuhkan dalam tabel. Untuk contohnya yaitu jika terdapat sebuah tabel bernama orders, lalu terdapat kolom bernama order ID sebagai primary key, itu tidak hanya akan memastikan setiap pesanan unik, tetapi juga memungkinkan hubungan yang efisien dengan tabel lain. Contohnya seperti order details. Jadi primary key order details dapat dihubungkan dengan menggunakan foreign key dari order ID. Oke, kita masuk pada bagian berikutnya dulu, yaitu kapan menggunakan indexing dengan primary key. Yang pertama yaitu saat kita membuat tabel baru. Ketika kita membuat tabel baru, kita dapat menetapkan primary key sebagai langkah pertama untuk memulai. Karena itu dapat memastikan bahwa setiap baris pada kolom tersebut akan mempunyai identitas yang unik. Lalu saat kita akan mengoptimalkan kinerja query. Jika kita mempunyai query yang sering mencari data berdasarkan kolom tertentu, terutama kolom yang berfungsi sebagai identifier unik, maka menetapkan primary key akan dapat meningkatkan efisiensi pencarian. Selanjutnya adalah saat kita ingin menjaga integritas data. Primary key sangat penting ketika Anda perlu memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam kolom-kolom tertentu. Selanjutnya yaitu saat kita akan membuat relasi antar tabel. Ketika kita merancang sebuah skema basis data,
yang memerlukan hubungan antar tabel, maka primary key pada tabel induk dan juga foreign key pada tabel anak diperlukan untuk membuat relasi antar kedua tabel tersebut. Nah, contoh dari penggunaan ini adalah setiap kali kita membuat tabel, contohnya seperti tabel products, dengan kolom bernama product ID, maka kita perlu menetapkan product ID sebagai primary key pada langkah pertama untuk memastikan setiap produk yang kita buat pada tabel products itu mempunyai identifier yang unik. Masuk ke bagian berikutnya yaitu di mana menggunakan indexing dengan primary key. Jadi indexing dengan primary key itu dapat digunakan pada berbagai database. Contohnya yaitu aplikasi SSMS, PostgreSQL, dan juga Azure Data Studio. Untuk yang nanti akan saya gunakan sebagai aplikasi database demo adalah SSMS. Lalu tempat dan skenario penggunaan indexing dengan primary key. Yang pertama yaitu pada database baru. Saat kita merancang sebuah database baru seperti whiteboard importers, maka setiap tabel biasanya akan mempunyai primary key untuk memastikan integritas data serta meningkatkan kinerja query. Selanjutnya yaitu pada tabel yang sudah ada. Menambahkan primary key pada tabel yang sudah ada dapat meningkatkan kinerja serta meningkatkan integritas data dari tabel tersebut. Oke. Masuk ke bagian berikutnya yaitu bagaimana menggunakan indexing dengan primary key. Untuk demonstrasinya akan langsung saya terapkan pada SMS. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian demonstrasi untuk indexing menggunakan primary key. Jadi di sini saya akan menjelaskan seputar primary key cluster dan juga primary key jenis non-cluster. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang cara menghapus primary key. Nah, di sini saya menggunakan tabel purchasing dan purchase orders dari database whiteboard importers. Yang pertama akan kita lakukan yaitu menambahkan primary key dengan jenis cluster. Caranya dengan cara alter table purchasing dan purchase orders add constraint pk atau primary key underscore purchasing underscore purchase orders primary key cluster buka kurung. Nah, purchase order ID ini adalah yang digunakan kolom yang digunakan sebagai acuan untuk membuat sebuah primary key pada tabel tersebut, lalu diurutkan secara ascending dan go. Akan coba saya execute. Comments completed successfully, lalu saya refresh pada bagian index. Dapat dilihat primary key sudah berhasil dibuat dengan jenis cluster. Jadi apa itu cluster? Cluster primary key adalah jadi data dalam tabel tersebut akan disimpan dalam urutan fisik berdasarkan kolom dari primary key. Jadi setiap tabel hanya dapat memiliki satu cluster index karena data fisik hanya bisa disusun dalam satu urutan. Cluster index lebih efisien untuk pencarian dengan rentang data karena data disimpan secara berurutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghapus primary key yang sudah ada dengan cara alter table purchasing dan purchase orders, lalu drop constraint pk underscore purchasing underscore purchase orders. Akan saya execute. Comments completed successfully, lalu saya refresh pada bagian index. Dapat dilihat primary key sudah berhasil terhapus. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang primary key non-cluster. Query-nya itu sama dengan membuat primary key cluster, akan tetapi di sini pada bagian add constraint kita ubah menjadi primary key non-cluster. Akan coba saya execute. Comments completed, lalu saya refresh pada bagian index. Dapat lihat primary key sudah berhasil dibuat dengan jenis unique underscore non-cluster. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang apa itu non-cluster primary key. Jadi,
Data dalam tabel tidak disimpan dalam urutan fisik berdasarkan kolom primary key. Sebagai gantinya, indeks terpisah digunakan untuk menyimpan urutan. Nah, jadinya setiap tabel dapat memiliki beberapa non-clustered index. Non-clustered index lebih efisien digunakan untuk pencarian spesifik, karena di sini kita tidak mengubah urutan fisik data dalam sebuah tabel. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang indeks menggunakan PK. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan kedua jenis tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Arya Putra, dalam videonya yang berjudul Where Equal Operator. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.